Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu dengan coklat ganas yang super nyoklat. Bismillah, untuk langkah awal lelehkan 110 gram margarin yang dicampur dengan 90 gram DCC yang dicincang halus seperti ini. Letakkan di atas air yang dipanaskan, kemudian aduk sampai semuanya meleleh. Jika sudah meleleh, ini disisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Di wadah yang bersih dan kering, campurkan 4 butir telur, 180 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan 1 sendok teh cake emulsifier. Saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau valet. Naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan yang tinggi. Mixer selama 7-10 menit tergantung mixer masing-masing sampai mengembang kaku kental berjejak seperti ini. Masukkan bahan kering. Di sini saya pakai 110 gram tepung terigu, 3 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, saya pakai vanili susu. Setelah itu setengah sendok teh baking powder, kemudian ayak. Kemudian ini kita aduk dulu seperti ini ya, supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Bisa juga kalian aduk menggunakan spatula ya. Tuangkan campuran DCC dan margarin yang sudah bersuhu ruang. Aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata, nggak usah lama-lama, nanti adonannya itu bisa amblas. Atau kalian bisa ngaduk dengan menggunakan spatula ya. Selanjutnya kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggirannya yang belum tercampur dan pastikan tidak ada campuran margarin dan DCC yang mengendap di bawah. Nah, ini saya tambahkan sedikit pasta coklat ya, ini opsional, bisa di skip. Kalau sudah, aduk balik lagi sampai rata. Untuk loyangnya saya pakai 2 buah loyang diameter 16 cm, tingginya 5 cm. Loyangnya ini tidak saya oles apapun ya, jadi cuman dia lapisi dengan kertas roti aja. Jika tidak ada 2 loyang ukuran 16, bisa pakai loyang diameter 18 yang tingginya 7 cm. Kemudian bagi 2 adonan sama rata, bisa dikira-kira aja atau ditimbang. Ini satu bagiannya saya timbang sekitar 370 gram. Hentak-hentakan loyang, kemudian ini siap untuk dikukus. Sebelumnya panci kukusan sudah dipanaskan. Ini saya kukus bergantian ya, karena panci saya nggak cukup untuk 2 loyang. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25 menit sampai 30 menit. Lakukan tes tusuk untuk memastikan adonan ini sudah matang atau belum. Nah, ini sudah matang, tinggal kita keluarkan dan kita lanjut kukus loyang yang kedua. Kalau kalian nggak mau ribet pakai 2 loyang, cukup pakai 1 loyang diameter 18, tingginya 7 cm. Nah, ini saya kukus lagi. Kukus dengan api sedang cenderung kecil ya, supaya hasilnya itu nggak bergelombang. Nah, ini loyang yang pertama masih dalam keadaan panas, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya, kita balik seperti ini di atas rak kawat. Lepas kertas rotinya secara perlahan. Dan ini loyang yang kedua sudah saya kukus. Lakukan tes tusuk ya untuk memastikan kue sudah matang atau belum. Panas-panas langsung aja dibalik di atas rak kawat seperti ini. Ini nggak nempel ya, meskipun bagian pinggiran loyangnya nggak dioles. Lepaskan kertas rotinya, kemudian ini kita biarkan dulu sampai dingin. Lanjut kita akan membuat coklat ganasnya. Di sini untuk bahan lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Pertama kita didihkan dulu air. Setelah mendidih seperti ini kita matikan apinya. Kemudian letakkan coklat batang atau DCC yang sudah dicincang halus seperti ini. Kalau bagian pinggirannya sudah mulai meleleh, bisa kita sambil aduk ya. Sebenarnya untuk coklatnya nggak perlu dilelehkan seperti ini secara terpisah, bisa dicampur dengan susu panas. Tapi saya mau cari aman, jadi saya lelehkan dulu seperti ini. Karena kadang kalau cuma disiram dengan susu panas, coklat batangnya ini nggak bisa langsung mencair semua. Nah, ini bisa kita sisihkan dulu. Masih di panci yang sama, ini saya lap dengan tisu. Tuangkan 100 gram UHT full cream, jadi ini saya timbang ya.
Seharusnya ini nggak pakai susu UHT ya, tapi memakai whipping cream cair. Tapi karena nggak ada whipping cream, ini saya ganti dengan UHT aja. Panaskan susu sebaiknya sambil diaduk ya, jangan sampai mendidih supaya nggak pecah. Kemudian panas-panas langsung aja kita tuangkan ke dalam coklat batang yang sudah cincang. Dan maaf ini ya, ada tisu terbang. Nah, jadi seharusnya coklat batangnya itu nggak usah dilelehkan ya, karena akan dituang dengan susu panas. Tapi kadang kalau cuma pakai susu panas aja, coklat batangnya itu nggak bisa mencair secara sempurna. Nah, ini diaduk sampai rata, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kelihatan mengkilap shiny gitu. Kemudian masukkan 60 gram margarin. Seharusnya ini memakai butter atau mentega ya, tapi karena saya nggak punya, jadi saya pakai margarin aja. Aduk rata. Karena agak susah, ini akan saya ganti diaduk dengan menggunakan whisk. Aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, ini akan kita diamkan di kulkas. Ini didiamkan di kulkas sampai teksturnya itu kental seperti selai, kurang lebih selama 20-30 menit. Dan ini dia hasilnya yang sudah saya diamkan kurang lebih 20 menit ya. Hasilnya jadi mengeras seperti ini, kental. Jadi teksturnya itu seperti ini, kental, mirip kayak selai Nutella gitu ya. Jadi ini harus kokoh supaya saat di cover ke kue, selainya itu nggak meleleh. Nah, ini dia kue yang sudah saya dinginkan. Karena ini nggak rata, jadi ini akan saya iris di bagian atasnya ya, akan saya ratakan seperti ini. Pokoknya kalian lihat-lihat aja ya, mana yang kelihatannya kurang rapi, tingginya nggak sama gitu, jadi bisa kalian rapikan seperti ini. Selanjutnya siapkan alas kue di atas meja putar seperti ini ya, biar lebih gampang. Kemudian ini di keempat sisinya saya alasi dengan kertas roti supaya alasnya itu nanti nggak kotor saat kita mendekor kuenya. Di bagian tengah alas dikasih sedikit coklat ganas, ini supaya kuenya itu nggak bergeser. Letakkan satu bagian cake, beri isian coklat ganas, untuk banyaknya sesuai selera aja ya. Kemudian ini kita ratakan. Selanjutnya tinggal kita tumpuk dengan satu bagian cake yang lainnya. Sambil diperhatikan ya, kalau ada yang kurang pas, letaknya bisa kita perbaiki seperti ini. Dan ini masih ada yang kurang rapi, jadi saya rapikan lagi bagian atasnya ya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian beri olesan coklat ganas tipis-tipis aja untuk olesan yang pertama ini. Jadi olesan tipis yang pertama ini fungsinya untuk mengikat crumble atau remahan-remahan kue supaya saat di cover dengan coklat ganas yang kedua nanti yang lebih tebal, remahannya itu nggak ikut keangkat. Kalau sudah rata, ini kita simpan dulu di kulkas sampai coklat ganasnya set. Nah, ini saya sudah diamkan di kulkas, coklat ganasnya itu sudah set, nggak nempel lagi. Selanjutnya tinggal kita beri coklat ganas lebih tebal daripada yang pertama tadi ya. Untuk cara ngolesnya terserah aja, bisa pakai plastik segitiga seperti ini atau langsung dioleskan dengan menggunakan pisau atau spatula. Rapikan olesan dengan menggunakan scraper sampai ke bagian atas juga kita olesi dengan coklat ganas. Rapikan bagian permukaan dan sampingnya ya. Ini maaf saya hasilnya itu kurang rapi. Kalau sudah, ini bisa kita lepas kertas roti di bagian bawah. Nah, ini dia hasilnya, jadi alasnya itu nggak kotor gitu ya. Karena coklat ganasnya masih ada sisa sedikit, ini akan saya campurkan dengan buttercream. Ini saya mixer, kemudian saya semprotkan dengan menggunakan speed 1M seperti ini. Untuk resep buttercream nanti linknya saya letakkan di deskripsi. Dan ini buttercream coklatnya masih ada sisa ya, akan saya semprot di bagian bawah dengan menggunakan speed bintang 4B. Selanjutnya bisa kalian dekor atau kalian hias sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya cuma pakai sprinkle. Nah, ini dia hasilnya. Ini bisa langsung kita potong ya, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Oh iya, kalau pakai loyang 18 tinggi 7 cm, kalian cukup membelah kuenya menjadi dua bagian, jadi cukup pakai satu loyang aja. Nah, ini dia bagian dalamnya, terlihat ada 2 layer. Kalau kalian mau bikin 3 layer juga bisa ya.
Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita cobain ya. Ini teksturnya bener-bener empuk, lembut, dan juga moist banget. Dan rasanya itu yang pasti super coklat. Ditambah dengan coklat ganasnya, ini bener-bener super coklat. Bagi pecinta coklat, kalian wajib coba di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.